Apa kabar semuanya? Berjumpa lagi di channel Matematika Tren. Kesempatan ini kita akan membahas mengenai sudut dua garis bersilangan. Nah, kita akan membahas materinya dan juga contoh-contoh soalnya. Tetapi terlebih dahulu kita harus tahu dulu pengertian dari dua garis bersilangan ini. Nah, dikatakan dua garis bersilangan itu artinya tidak berpotongan, ya kan? Tidak berpotongan yang ini. Kemudian ini bisa juga dikatakan tidak pada satu bidang, ya, tidak pada satu bidang. Jadi kalau garis bersilangan itu sudah pasti tidak berada dalam satu bidang. Nah, contohnya gini, misalkan ini garis G, ya, ini garis G. Kemudian saya buat di sini garis H. Nah, yang ini merupakan garis H. Kalau kita perpanjang, kedua garis ini tidak akan berpotongan, ya. Nah, selanjutnya kita mau mencari tetanya, ya kan? Mencari teta. Ini dia. Mencari tetanya atau menentukan sudutnya ada dua cara. Cara yang pertama itu adalah geser salah satu garis, ya. Geser salah satu garis sehingga kedua garis berpotongan, ya kan? Kedua garis berpotongan. Garis G atau garis H pun yang digeser sama saja, ya kan? Nah, yang kedua, buat bangun ruang yang lain, buat bangun ruang yang lain yang sama dengan bangun ruang sebelumnya. Artinya kita tambahi bangun ruangnya dengan catatan bangun ruang yang kita buat itu harus berimpitan, ya, dengan bangun sebelumnya. Nah, ini saya buat ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Nanti kalau kedua garis ini, garis yang bersilangan ini sama-sama diagonal bidang, maka yang kita tambahin itu ke arah kanan, ya, ke arah kanan ataupun ke arah kiri bangun sebelumnya. Nah, kalau nanti diagonal bidang dengan diagonal ruang, maka kita tambahi ke atas ataupun ke bawah. Oke. Nah, kemudian yang bagian B-nya, setelah ini sudah kita bentuk, ya, di antara nomor 1 atau nomor 2 ini kita boleh membuat segitiga. Artinya kita bentuk segitiganya. Oke? Kita bentuk segitiganya. Nah, berarti ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, ya kan? Nah, yang pertama itu adalah kalau segitiganya nanti, segitiga yang kita bentuk itu berbentuk siku-siku, maka kita gunakan perbandingan trigonometri, ya kan? Perbandingan trigonometri itu adalah misalkan sin theta sama dengan demi, ya. Demi, ya kan? Kemudian cos theta, ya. Cos theta ini sama dengan sami, ya. Samping miring. Kemudian satu lagi tan theta, ya kan? Tan theta itu adalah tan desa, ya, depan samping. Nah, yang kedua adalah kalau nanti segitiga yang kita bentuk itu adalah segitiga sembarang, ya kan? Artinya ketiga sisinya tidak sama panjang, maka kita gunakan aturan kosinus. Misalkan di sini titik A, di sini titik B, dan di sini titik C. Maka panjang BC ini adalah A, yang ini B, dan juga yang ini C, ya kan? Nah, maka dari sini kita peroleh A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat, kuadrat sisi apitnya, ya kan? Nah, dikurangkan dengan 2 kali sisi apit dikalikan dengan cos A, ya kan? Atau boleh juga kita buat cos A sama dengan
B kuadrat ditambahkan dengan C kuadrat dikurang A kuadrat dibagikan dengan 2 kali B kali C. Ini dia yang kedua. Nah, kemungkinan yang ketiga itu jika nanti segitiga yang dibentuk itu merupakan segitiga sama sisi, ya kan? Nah, ini sudah pasti besar sudutnya 60 derajat. Nah, yang kedua, kalau nanti segitiga siku-siku, ya kan? Segitiga siku-siku, maka besar sudutnya ini sudah pasti 90 derajat. Nah, yang ketiga, kalau nanti segitiga yang kita bentuk itu segitiga siku-siku sama kaki, ya kan? Segitiga siku-siku sama kaki, maka besar sudutnya ini sudah pasti 45 derajat. Nah, inilah yang merupakan materi sudut dua garis bersilangan. Nah, yang paling penting itu adalah bagaimana kita mencari tetanya. Yang ini yang paling penting, ya kan? Nanti kalau sudah kita tentukan sudutnya di mana, sudah bisa kita kerjakan dengan ketiga cara ini. Paham ya? Nah, untuk lebih lanjut pemahamannya, kita masuk ke contoh-contoh soalnya. Nah, kita masuk ke contoh soal yang nomor 1. Diketahui kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 2 cm. Nah, kita buat di sini 2 cm. Sudut antara garis EG-nya yang ini merupakan garis diagonal bidang ya. Dengan garis CF-nya yang ini. Nah, jadi kalau untuk menentukan besar sudutnya, boleh kita pindahkan atau kita geser salah satu garis ini, garis EG atau garis FC, ya kan? Nah, tentunya garis EG dengan garis FC ini bersilangan, kan gitu. Tidak akan berpotongan. Nah, kita sepakati yang kita geser itu adalah garis EG. Maka kalau kita geser dia ke bawah, artinya garis EG ini boleh kita geser ke garis AC, ya kan? Nah, sekarang garis FC dengan garis AC sudah bertemu, artinya sudah ada titik potongnya di sini. Maka inilah yang disebut dengan tetanya. Maka kemudian kita bentuk segitiganya. Segitiganya kita tarik dari titik A ke titik F. Ini dia. Ya kan? Ini. Kalau kita perhatikan segitiganya, jika kita angkat keluar ya, yang ini, di sini berarti titik F, di sini titik A, dan di sini titik C. Berarti disinilah tetanya, ya kan? Nah, sekarang perhatikan FC itu kan merupakan diagonal bidang ya, diagonal bidang kubus dengan rusuk 2 cm, yaitu A akar 2. Berarti ini 2 akar 2, ya kan? Sekarang AF nya juga termasuk diagonal bidang, berarti ini 2 akar 2 juga. AC nya juga termasuk diagonal bidang, berarti ini 2 akar 2. Nah, ingat, kalau dia segitiga sama sisi, maka tentu besar sudutnya ini sudah pasti 60 derajat. Maka tetanya sama dengan 60 derajat. Ini dia. Maka jawabannya yang C. Nah, kita lanjut ke contoh soal yang nomor 2. Diketahui kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 2 cm. Di sini saya buat 2 cm. Sudut antara garis CE-nya saya tarik dulu. CE ini merupakan diagonal ruang. Dan garis BG-nya yang ini. BG ini merupakan diagonal bidang, ya kan? Nah, sekarang perhatikan dulu kedua garis ini. Kelihatan di gambar mereka berpotongan di sini. Tetapi kalau dalam kenyataannya, kedua garis ini tidak akan berpotongan, melainkan bersilangan, ya kan? Nah, bagaimana kita menentukan sudutnya? Boleh kita geser salah satu garis EC ataupun garis BG, ya kan? Supaya mereka menemukan titik potong, kan gitu. Nah, kita sepakati kita geser garis BG. Kalau garis BG ini saya geser
menjadi seperti ini. Ini dia. Yang ini saya buat misalkan si titik R, yang ini saya buat misalkan si titik T, ya kan? Nah, mereka kan berpotongan di sini ya, kalau kita geser, ya kan? Saya misalkan ini adalah titik K. Nah, artinya EK ini sama dengan KC, ya kan? Ingat ya, EK ini sama dengan KC. Karena panjang HR ini sama dengan RG. Ini juga ya. AT sama dengan TB. Oke? Nah, jadi yang inilah yang merupakan tetanya. Oke? Nah, sekarang kita bentuk segitiganya. Kita tarik garis dari titik E ke titik R. Ya kan? Nah, berarti panjangnya si HR ini kan 1 ya, karena rusuknya 2 kan gitu. Nah, berarti ini 2. Ya kan? Ini 2 EH. Nah, sekarang kita angkat dulu keluar. Yang ini. Panjang di sini titik E, di sini titik R, kemudian di sini titik K. Ya kan? Disinilah yang merupakan tetanya. Perhatikan ya. Nah, sekarang panjang ER-nya itu kita gunakan teorema Pitagoras. EH kuadrat tambah HR kuadrat, ya kan? Nah, berarti ini sama dengan akar 5. Nah, sekarang kita cari panjang EK. EK itu adalah setengah dari EC. Ya kan? EC-nya merupakan diagonal ruang. Berarti ini sama dengan setengah dikalikan dengan 2 akar 3. Nah, maka hasilnya adalah akar 3. Panjang si EK ini akar 3. Sekarang kita cari panjang KR. KR ini sama dengan setengah dari BG. BG-nya sama dengan 2 akar 2 ya. Maka ini dikalikan 2 akar 2 hasilnya akar 2 kan gitu. Nah, yang ini akar 2. Ya kan? Nah, sekarang kita mau mencari tetanya. Nah, berarti kita gunakan aturan kosinus. Cos theta sama dengan kuadrat sisi apit, yang ini 3, ditambahkan dengan 2, kuadratnya 2, dikurang dengan kuadratnya akar 5. Berarti ini 5 dibagikan dengan 2, dikalikan dengan akar 3, dikalikan dengan akar 2. Maka ini sama dengan 0/2 akar 6. Berarti kan ini sama dengan 0, ya kan? Artinya cos theta sama dengan 0. Berarti tetanya sama dengan 90 derajat. Ya kan? Nah, artinya si theta ini siku-siku. Di sini dia siku-siku. Karena sudutnya 90 derajat. Maka jawabannya yang D. Nah, kita lanjut ke contoh soal yang nomor 3. Pada kubus ABCDFGH dan titik P terletak di tengah-tengah CG. Nah, di sini saya buat titik P-nya. Maka panjang PG ini sama dengan panjang PC, ya kan? Nah, kemudian tentukan nilai cos alfa jika alfa adalah sudut yang terbentuk antara BP dan CE. Nah, pertama sekali saya tarik dulu garis dari titik E ke titik C. Berarti ini termasuk diagonal ruang, ya kan? Nah, kemudian dari B ke P, yang ini dia. Ini. Nah, sekarang coba perhatikan. Garis BP ini tidak akan berpotongan dengan garis EC. Nah, kelihatan di gambar mereka berpotongan, tapi dalam kenyataannya mereka tidak akan berpotongan, ya kan? Nah, bagaimana cara menentukan sudutnya atau mencari posisi sudutnya di mana? Si BP ini boleh kita geser, ya kan? Nah, misalkan saya buat kayak gini. Saya buat bangun yang sama dengan bangun ini, saya buat ke atas. Tetapi boleh juga dibuat kayak gini. Ini kan PC, kita anggap panjang rusuknya ini 2 ya. Maka ini 1 kan gitu. Ini juga 1 PG-nya. Maka kalau misalkan saya buat kayak gini,
dari perpanjangan dari titik DH di sini saya buat titik R ya. Nah, maka saya tarik garis dari titik E ke titik R yang ini. Nah, berarti ER ini bisa mewakili BP ya. Nah, berarti disinilah yang termasuk tetanya. Paham ya? Nah, berarti sekarang saya tarik garis dari titik R ke titik C yang ini. Ya, saya bentuk segitiganya. Maka kalau saya angkat dia keluar, segitiga yang saya bentuk itu kira-kira modelnya seperti ini. Nah, seperti ini dia. Nah, disinilah si titik E, kemudian di sini si titik R, di sini si titik C. Nah, berarti disinilah yang termasuk tetanya. Paham ya? Nah, sekarang kita tentukan panjang ER-nya. ER-nya adalah kita gunakan teorema Pythagoras ya. Berarti ini kan panjangnya 1 ya, HR. Nah, jadi 1 kuadrat ditambahkan dengan EH kuadrat, berarti ini 2 kan gitu kan. Nah, 2 kuadrat itu 4. Kalau ditambahkan berarti ini sama dengan akar 5 ya. Nah, sekarang kita cari panjang si EC. EC ini kan merupakan diagonal ruang. Maka diagonal ruang rumusnya A akar 3. Maka 2 akar 3. Ya kan? Nah, sekarang si RC. RC kita gunakan teorema Pythagoras ya. Karena siku-siku di D ini kan gitu. Nah, yang ini 2. DR itu sudah 3 ya. Maka ini adalah akar 3 kuadrat 9. Ya kan? Kemudian ditambahkan dengan 2 kuadrat 4, 9 tambah 4 berarti ini 13. Nah, sekarang panjang sisinya kan berbeda ya. Maka kita gunakan aturan kosinus. Artinya cos theta sama dengan kuadrat sisi apit, ya kan? Nah, yang mengapit theta ini adalah akar 5 dan 2 akar 3, maka kita kuadratkan. Kuadrat dari akar 5 itu sama dengan 5 ditambahkan dengan kuadrat dari 2 akar 3 ini adalah 12. Kemudian dikurangkan dengan kuadrat dari akar 13 yang ini 13. Kemudian saya bagikan dengan 2 kali sisi apitnya. Sisi apitnya adalah akar 5 dan 2 akar 3, ya kan? Nah, berarti sama dengan 5 tambah 12 17 ya, dikurang 13 berarti 4, ya kan? 4 yang ini 2 dikali akar 5 dikalikan dengan 2 akar 13, maka ini 4/4 akar 15 ya. Ya kan? Nah, maka ini saya coret. Jadi hasilnya adalah 1 per akar 15. Kalau saya rasionalkan, maka ini 1/15 akar 15. Ya kan? Inilah yang merupakan cos tetanya. Berarti jawabannya yang B. Kita lanjut ke contoh soal yang nomor 4. Diketahui balok ABCDFGH dengan AB sama dengan 8 ya. Maka di sini saya buat 8. Kemudian BC-nya 6, saya buat di sini 6. Dan BF-nya 4. Di sini BF sama dengan AE ya. Nilai kosinus sudut antara garis ED. ED-nya saya tarik dulu garisnya. Kemudian HF-nya juga saya tarik garisnya. Nah, maka kita tentukan dulu di mana posisi sudutnya. Maka kita geser salah satu garis ED ataupun HF sama saja. Misalkan kita geser garis HF ya. Saya buat di sini. Maka HF ini bisa diwakili oleh BD. Maka besar sudutnya di sini dia. Inilah yang disebut dengan tetanya. Maka saya tarik garis dari titik E ke titik B ini. Udah? Nah, sekarang kalau misalkan saya angkat keluar ya, saya angkat keluar jadi modelnya kayak gini. Perhatikan ya. Kayak gini modelnya. Di sini si titik D, kemudian di sini si titik E, kemudian di sini si titik B. Paham ya? Nah, berarti disinilah yang termasuk tetanya. Udah? Nah, sekarang kita cari panjang ED. ED ini adalah di sini kan 6. Kuadratnya 6 itu 36. Ditambahkan dengan kuadratnya 4, 16 ya kan? Berarti ini akar 52. Akar 52 itu sama dengan 2 akar 13 ya. Nah, kemudian panjang BD. Panjang BD ini sama dengan
6 kuadrat tambah 8 kuadrat itu sama dengan 100 kalau dikuadrat. Kalau diakarkan sama dengan 10 kan. Sekarang panjang EB. EB ini adalah 8 kuadrat ya, 64 ditambah 16 ya kan. Berarti ini 80. 80 itu 4 akar 5 ya. Ya. Nah, sekarang kita cari cos tetanya. Cos theta sama dengan kuadrat sisi apit, maka ini 100 ditambahkan dengan kuadratnya 2 akar 13 itu kan 52 ya, dikurangkan dengan yang ini dikuadratkan sama dengan 80 ya kan, dibagikan dengan 2 dikalikan dengan 10 dikalikan 2 akar 13, ini dia. Maka hasilnya adalah yang ini saya coret ke sini tinggal 20 ya, maka ini 72 kan gitu. Nah, sekarang 72 nya dibagikan dengan yang ini jadi 40 ya, 40 akar 13. Nah, ini saya coret kemarin sama-sama dibagikan dengan 8 ya, maka ini 9, yang ini 5 ya kan. Nah, sekarang kita rasionalkan ya. Nah, kita rasionalkan dia, maka ini 9 per 5 kali 13 65 ya. Kemudian sini akar 13. Jawabannya yang C, ini dia.